Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini Orang polisi. Kejar. Mana orang masyarakat. Enggak, rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara dua petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ada. Ayo angkat. Ayo. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet di Jalan Satria Grogol, Petamburan. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Itu kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi yang lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada seluruh pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Buntut maraknya penodongan, petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka. Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya, tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya, marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi. Korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan sepi. Yang datangnya laki-laki. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak dan badannya rokok. Apa aja yang diambil, Bang?
cuma minta rokok 2 bungkus aja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. Dua pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga. Polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. Satu pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Nah, ini juga modusnya menggunakan kunci T, tetapi saat kunci T sudah berhasil dibuka, ini ternyata masih ada kunci cadangan, yaitu kunci roda. Jadi di rodanya terkunci sehingga pelaku tidak bisa membawa kabur daripada kendaraan tersebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu senjata api replika jenis revolver, pisau, dan 2 sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 hari dianggurinnya. Posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Pasangan suami istri, Andi dan Irmawati asal Kuningan, Jawa Barat ini harus menerima kenyataan pahit. Setelah bayi yang dinanti sejak 7 tahun lahir dengan keadaan tak bernyawa pada bulan Juni yang lalu. Peristiwa bermula saat istri yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Linggajati setelah mendapatkan rujukan dari seorang bidan desa lantaran cairan ketuban telah pecah. Alih-alih mendapat penanganan di IGD RSUD Linggajati, pasien justru tidak tertangani selama 2 hari dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Dua hari dianggurinnya. Posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Keterangan dari bidannya, dokternya tidak bisa dihubungin. Oke, siap-siap. Tapi dari pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi dokter. Udah menghubungi dokter. Setelah 1 bulan berlalu, perjalanan pasangan Andi dan Irmawati dalam mencari keadilan mulai menemukan harapan. Berbagai desakan dari masyarakat agar kasus kelalaian diusut tuntas juga disuarakan pengacara kondang Hotman Paris. Hotman meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon isu tersebut. Menanggapi berbagai desakan, Deddy Mulyadi menyebut akan mendalami dugaan kelalaian tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan nantinya jika terbukti lalai, pihaknya akan merekomendasikan pemberhentian terhadap Direktur RSUD Linggajati ke Bupati Kuningan. Sementara itu Bupati Kuningan Dian Rahmati Yanuar sebelumnya juga telah menonaktifkan Direktur RSUD Linggajati Edi Syarif. Tadi kenapa dilakukan penonaktifan supaya terjadi netralitas dan tidak terjadi intervensi dari pimpinan barangkali ya, alasannya supaya itu dan supaya tim ini bisa independen tanpa ada tekanan dari pihak internal. Sebelumnya, pasangan Andi dan Irmawati juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Keduanya melaporkan dugaan kelalaian RSUD Linggajati ke Polres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.